Boboiboy Baraju kapan rilis, Ci? Ci, kapan Boboiboy Baraju tayang dan tanggal rilisnya? Kasih tahu, Ci. Bang, kapan Boboiboy Baraju rilis? Bulan apa? Tolong dijawab, Ci. Ci, kapan Boboiboy Baraju rilis? Katanya bulan ini. Bohong ya si Monster. Oi, apalah ini, Ci? Jadi, karena banyak sekali komentar dari kalian yang tanya, Bang, kenapa Boboiboy Baraju belum tayang? Bang, kapan Boboiboy Baraju tayang? Makanya aku buat video ini untuk jawab pertanyaan kalian. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, Ci. Semoga setelah nonton video ini, pertanyaan kalian tentang Baraju terjawab dan kalian bisa merasa lega menunggu tayangnya Boboiboy Baraju. Oh iya, Ci, seperti biasa, setelah pembahasan Boboiboy Baraju akan ada segmen pembahasan komentar. Jadi jangan lupa nonton sampai akhir ya, Ci. Siapa tahu komentarmu aku bahas di video ini. Jadi inilah alasan kenapa Boboiboy Baraju belum tayang. Kalau ngomongin alasan Boboiboy Baraju belum tayang, sebenarnya ada dua jenis alasan sih, Ci, yaitu alasan yang disampaikan Monster secara resmi melalui media sosialnya dan alasan yang berupa teori dari fans. Tunggu apa lagi? Mari kita bahas alasan yang disampaikan Monster secara resmi. Alasan yang pertama disampaikan oleh IG The Monster Studio melalui postingan ini. Pada postingan ini, pihak Monster menyampaikan bahwasannya Boboiboy Galaxy Baraju tidak ditayangkan pada bulan Juni. Loh, kenapa, Ci? Karena dalam proses pengerjaan Baraju terdapat beberapa hambatan atau kendala yang menyebabkan Baraju masih belum siap tayang. Meskipun begitu, Ci, tim Monster menyampaikan kalau mereka sedang berusaha semaksimal mungkin agar Boboiboy Baraju tayang pada tahun ini. Mereka juga menyampaikan bahwasanya penayangan Baraju akan dilakukan sebelum tayangnya Papazola The Movie. Nah, kalau Papazola beneran tayang pada bulan Desember dan gak mundur lagi, kemungkinan besar Boboiboy Baraju akan tayang pada bulan Juli atau Agustus dan bulan berikutnya sampai sebelum Desember. Jadi sabar ya, Ci. Sebagai fans Boboiboy, kita cuma bisa berharap dan terus memberikan dukungan kepada Monster, karena tim Monster juga sedang melakukan yang terbaik agar animasi Boboiboy bisa tayang dengan kualitas yang keren dan tidak mengecewakan. Oke, Ci, mari kita lanjut buat bahas alasan yang berupa teori dari fans. Teori yang pertama adalah karena ada penayangan Legend The Movie 2, Boboiboy mengalah dan memilih untuk menunda penayangannya. Ya, Ci, awalnya aku bertanya-tanya kok bisa para fans memiliki teori seperti itu. Tapi ternyata setelah aku lihat caption postingan IG Boboiboy, semua pertanyaanku akhirnya terjawab. Karena pada postingan itu captionnya menyampaikan bahwasannya Boboiboy tidak akan menjadi pemeran utama di bulan ini. Tentunya hal itu bisa membuat orang-orang yang baca jadi terpikir kalau untuk bulan Juni ini pemeran utamanya adalah Agent Ali. Tapi ya, Ci, kita mesti ingat bahwasanya tim Monster memang sangat suportif terhadap sesama animasi dari Malaysia. Jadi meskipun Boboiboy memilih untuk tidak tayang pada bulan Juni, bukan berarti terdapat hubungan yang kurang baik antara Boboiboy dan Agent Ali ya, Ci. Karena pada postingan lain, Parisa dan rekan-rekannya lagi nonton bareng Agent Ali The Movie 2 di bioskop. Jadi gitu ya, Ci. Teori yang kedua adalah Monster nggak pernah bilang kalau Boboiboy Baraju bakal tayang pada bulan Juni. Walau, Ci, menurutku teori ini adalah yang paling jauh dan kurang bukti. Tapi ini cuma pendapatku ya, Ci, karena tim Monster memang udah pernah menyampaikan bahwasanya Boboiboy Baraju akan ditayangkan pada bulan Juni. Ya, meskipun secara tidak langsung sih, Ci, karena Monster cuma bilang kalau Boboiboy Baraju akan ditayangkan pada pertengahan tahun 2025. Sedangkan satu tahun kan ada 12 bulan nih, Ci. Kalau kita bagi 2 kan jadi 6 ya, Ci. Nah, bulan 6 itu bulan Juni. Maka dari itu, Ci, aku bingung kok ada teori kalau Monster nggak pernah bilang kalau Boboiboy Baraju bakal tayang di bulan Juni. Nah, gimana, Ci? Sekarang kamu udah tahu kan kenapa Boboiboy Baraju belum tayang dan kapan Boboiboy Baraju tayang. Jadi gini, Ci, kesimpulannya Boboiboy Baraju belum tayang karena masih dalam proses pengerjaan, karena Monster ingin memberikan yang terbaik untuk penayangan Boboiboy Baraju. Selain itu, Monster juga ingin mendukung penayangan animasi Agent Ali Movie 2, sehingga memilih untuk tidak menjadi peran utama pada bulan Juni ini. Kemudian Boboiboy Baraju akan tayang pada tahun 2025 ini sebelum Papazola The Movie, yang artinya bisa jadi tayang bulan Juli, Agustus, September, Oktober, atau November. Jadi gitu ya, Ci. Kalau kamu suka konten seperti ini,
ini, jangan lupa sampaikan di komentar kita mau bahas apa di next video. Karena pembahasan utama kita telah selesai, maka kita akan memasuki segmen pembahasan komentar. Di segmen ini aku akan baca komentar kalian dan langsung aku bahas di sini. Jadi tunggu apa lagi? Sampaikan pertanyaan ataupun teori kalian di kolom komentar ya Ci. Mari kita mulai dari komentar yang pertama. Iya bang, betul emang Mechapod itu power Sphera yang paling kuat. Sampai-sampai Samurai aja bisa kalah lo sama Mechapod. Wah Ci, robot Samurai emang salah satu robot jagoan yang ada di penjara angkasa. Tapi ya Ci, robot Samurai bukanlah robot yang suka bertarung tanpa alasan. Bahkan pertarungan antara Mechamato dengan robot Samurai murni karena salah paham antara mereka. Tapi ya gimana lagi sih Ci, Mechapod memanglah salah satu power Sphera terkuat. Ci, emang benar jika akan muncul Boboiboy Nova sama Boboiboy Blizzard dan Boboiboy Sopan. Benar atau bohong Ci? Oke Ci, dari Barajo nanti emang bakal muncul Boboiboy Nova, Boboiboy Blizzard dan Boboiboy Sopan. Tapi ya Ci, kuasa Boboiboy Nova dan Boboiboy Blizzard yang muncul hanyalah sedikit. Karena sebelum Boboiboy masuk ke tahap 3 Nova dan Blizzard, malah datang menggunakan sotong bayangnya. Jadinya kuasa Nova dan Blizzard jadi muncul, dan yang muncul adalah Boboiboy Sopan. Jadi gitu ya Ci. Ci, kayak gimana kalau Boboiboy nggak dapat kuasa dan Octopus gak ketemu Boboiboy? Walah Ci, yang jelas animasi Boboiboy nggak akan ada. Atau bisa jadi berubah judul menjadi nama pemilik power Sphera Octopus. Karena Boboiboy tanpa Octopus ya bisa apa Ci? Nah tapi kalau kita membicarakan dalam skala luas, apabila Boboiboy tidak dapat kuasa dan Octopus nggak diterima Boboiboy, maka keamanan galaksi akan terancam. Karena Octopus memiliki kuasa yang sangat menakutkan, yaitu kuasa sedutan kuasa. Kuasa ini merupakan salah satu kuasa yang sangat overpower sih Ci, karena Octopus dapat menyerap kuasa lain dan memberikan kuasa itu ke orang lain. Ya bayangin aja apabila ada musuh yang kuat, terus Octopus menggunakan kuasa sedutannya ini dan memberikannya kepada tuannya. Jadi gitu ya Ci. Bahas kekuatan tahap 4 dong Ci. Walah Ci, jujur aku nggak tahu harus ngomong apa kalau ngomongin kuasa tahap 4 Boboiboy. Karena kuasa tahap 3 Boboiboy aja udah memiliki kekuatan yang sangat gak ngotak. Apalagi kalau ada kuasa tahap 4, maka Boboiboy akan menjadi salah satu hero yang sangat overpower. Jadi gitu ya Ci. Ci, kemana ya Jojo pergi? Walah Ci, jujur aku pun juga tak tahu. Tapi aku ada teori nih Ci. Karena kemarin Jojo telah dibantai habis sama Boboiboy, kemungkinan besar dia kembali ke planet asalnya, yaitu planet Tata 3. Nah di sana Jojo pasti bakal berusaha untuk mencari kekuatan yang hebat agar bisa memperoleh kekuasaan. Selain itu bisa juga Jojo lagi mencari galaksi yang memiliki banyak kuasa, sehingga Jojo akan menginvasi planet tersebut dan menjadikannya miliknya. Jadi gitu ya Ci. Ci, coba bahas kenapa robot Samurai lawan Grakakus. Walah Ci, sebenarnya jawaban ini seperti jawaban yang pernah aku berikan di awal video tadi, yaitu karena robot Samurai bukanlah robot yang suka bertarung tanpa alasan. Jadi selama Grakakus gak menyakiti kucing yang disukai oleh Samurai, maka Samurai gak akan bertarung melawan Grakakus. Jadi gitu ya Ci. Bang mau nanya, apa Boboiboy perlu pakai armor untuk mengendalikan kuasa tahap 3? Karena kan waktu Kirana dapat kuasa Voltra, dia pakai armor khusus untuk menggunakan kuasa Voltra. Tapi setelah armor hancur gara-gara Boboiboy rimba, dia langsung hilang kawalan kayak Boboiboy Belium. Gimana tuh bang? Walah Ci, komentar yang menarik. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus tahu dulu nih Ci, bahwasannya armor yang dimiliki Kirana itu adalah armor khusus yang dibuat oleh para alien di planet Gurlatan. Armor itu sangat kuat loh Ci, karena dapat membuat kuasa Voltra menjadi tertahan dan dapat dikendalikan oleh Kirana. Sehingga untuk membuat armor seperti itu membutuhkan teknologi yang canggih dan biaya yang banyak. Lalu apakah Boboiboy perlu menggunakan armor itu agar dapat menggunakan kuasa tahap 3-nya? Kalau menurutku, jika Boboiboy ingin segera menggunakan kuasanya, dia juga bisa meniru cara itu. Tapi kalau Boboiboy bergantung dengan cara itu, bisa jadi suatu saat Boboiboy akan dikendalikan sama kuasa tahap 3-nya. Jadi Boboiboy nggak memerlukan armor itu untuk menggunakan kuasa tahap 3-nya, melainkan Boboiboy hanya perlu berlatih agar dapat mengendalikan kuasanya. Lagian selama ini Boboiboy udah berhasil mempertahankan kesadarannya meskipun memiliki 7 kuasa. Boboiboy hanya perlu sedikit beradaptasi agar dia bisa
bisa mengendalikan kuasa tahap 3-nya. Jadi gitu ya Ci. Oke Ci, mungkin itu aja komentar yang bisa aku bahas pada video ini. Untuk para Ci yang komentarnya belum aku bahas atau belum aku buatkan video, tenang aja Ci, karena masih banyak video panjang dan juga video pendek yang akan aku buat ke depannya. Selain itu, admin apalah ini Ci emang sangat rajin kan dalam membahas komentar kalian. Jadi tunggu apa lagi? Sampaikan pertanyaan kalian di komentar dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Gimana Ci menurutmu?